Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan tema penjelasan contoh kasus serangan siber. Dan dari sini kita ngambil contoh kasusnya untuk serangan cyber terhadap badan penyelenggara. Dan untuk tema kita di sini penjelasan dan contoh kasus serangan siber. Untuk contoh kasusnya yang saya ambil serangan cyber terhadap badan penyelenggara pemilu atau KPU Jakarta Timur. Nah, untuk kelompok saya di sini ada saya sendiri, terus ada Rasya, ada Danda, ada Feby, ada Muhammad Azam, dan ada Haslo Utomo. Yang pertama ada induksi serangan siber. Yang pertama ada pengertian serangan siber adalah tindakan berbahaya yang tertujuan merusak, mencuri atau mengganggu sistem komputer, jaringan, data atau layanan online. Yang kedua ada pelaku. Pelaku bisa individu atau hacker, kelompok kriminal cyber atau negara atau cyber espionage sabotage. Yang ketiga ada tujuan umum, mencuri data, pemerasan, gangguan operasional, penyebaran malware, atau manipulasi. Yang keempat ada tujuan serangan, mengganggu operasi, merusak kendala data, mencuri data, merusak reputasi, atau menurunkan kepercayaan publik. Contoh kasus serangan umum, phishing atau spear phishing. Pengertian. Pertama itu phishing, mail atau pesan tidak spesifik berisi tautan atau lampiran berbahaya mengandalkan volume untuk mendapatkan beberapa korban. Kedua itu spear phishing, pesan disesuaikan untuk target tertentu, memanfaatkan informasi akun, jabatan, atau kebiasaan korban agar tampak sah dan meningkatkan peluang kredensial berhasil didapat. Oh ya, ini tujuannya untuk memperoleh kredensial admin. Selanjutnya, serangan malware pada jaringan internal, misalnya ransomware, backdoor. Serangan malware pada jaringan internal adalah serangan yang memanfaatkan perangkat dan sistem di dalam jaringan organisasi untuk menyebarkan, menguasai, atau merusak sumber daya TI dari dalam. Ransomware, jenis malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan agar data dapat dibuka kembali. Ada sel backdoor, malware, atau komponen yang menciptakan pintu belakang sehingga penyerang bisa mengakses jaringan secara diam-diam tanpa terdeteksi. Contoh kasus serangan umum di DOS atau Distributed Denial of Service. Pengertiannya, serangan dunia maya yang dilakukan untuk menjatuhkan server web atau memperlambatnya dengan membanjiri jaringan, server, atau aplikasi dengan lalu lintas palsu. Dan tujuannya adalah untuk mencegah pengguna yang sah mengakses. Ini bisa berupa kenakalan sederhana, balas dendam, atau hacktivism, dan dapat mengakibatkan gangguan kecil hingga kerugian besar bagi bisnis. Dan contoh kasus serangan umum berikutnya adalah exploit. Exploit yaitu kerentanan perangkat lunak atau miskonfigurasi layanan publik. Pengertiannya, tindakan memanfaatkan kelemahan pada perangkat lunak atau pengaturan layanan yang bisa diakses publik untuk mendapatkan akses yang tidak sah, mengungkap data, atau merusak sistem. Jadi, ini jadi contoh exploit ini kita tinggal menambahkan suatu path di belakang domainnya, di belakang websitenya. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi itu untuk mendapatkan suatu kerentanan celah bug tersebut. Contoh kasus serangan umum, serangan terhadap halaman web resmi atau defacement. Yang pertama, tindakan pengganti isi atau tampilan situs web memiliki organisasi
tertentu tanpa izin. Tujuannya bisa beragam, mulai dari protes, vandalisme digital, tunjangan perhatian media, hingga tujuan politis. Atau lebih sederhana yaitu sekedar uji coba kemampuan. Ada yang ditukarkan dengan konten yang tidak semestinya, pesanan ancaman, gambar, atau konten yang merusak reputasi. Siapa korban dan pelaku? Korban situs resmi website KPU Komisi Pemilihan Umum Jakarta Timur. Dan pelakunya itu kelompok peretas klan X7 ya atau X7 sebagai pihak penyerang. Buat mau website itu di bawah kalau misalkan mau lihat beritanya yang lebih jelas. Selanjutnya ada dampak serangan siber terhadap badan penyelenggara pemilu. Pertama, gangguan pada sistem dan Iya, layanan Mas. informasi Sumbernya. pemilu. Yang kedua, kebocoran atau manipulasi data pemilih dan hasil suara. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Keempat, tertundanya proses perhitungan atau publikasi hasil. Dan terakhir, menyebarnya disinformasi dan ketidakstabilan sosial. Respon umum serangan siber terhadap badan penyelenggara pemilu. Isolasi sistem terinfeksi. Taktik pemulihan data dari cadangan, koordinasi dengan pihak penegak hukum. Perbaikan kerentanan, penambahan kontrol akses, peningkatan monitoring, dan audit keamanan. Komunikasi publik terstruktur untuk mencegah panik dan menjelaskan langkah pemulihan. Dan cara terakhir, KPU memperkuat keamanan sistem, memperbaiki SDM. Peningkatan kapasitas personel keamanan siber. Sekian penjelasan untuk materi dari kelompok kami, kelompok 2, yang bertemakan penjelasan dan contoh kasus serangan siber. Nah, saya akan menjelaskan contoh untuk contoh kasusnya dari yang saya ambil. Jadi materi itu secara umum ya, jadi semuanya ini. Jadi itu untuk materi mengenai penjelasan dan contoh kasus serangan siber ya teman-teman. Dari contoh kasus yang di atas, serangan cyber terhadap badan penyelenggara pemilu, dari yang sudah dijelaskan oleh kelompok saya tadi, kelompok 2, itu tuh dilakukan oleh kelompok peretas Clan X7. Itu untuk pelakunya, dan korbannya itu pemilik website KPU Jakarta Timur. Itu berupa defacement ya. Dari sumber yang saya dapat dari website yang sudah saya baca, itu berupa defacement. Jadi kelompok tersebut, mereka tuh masuk melalui celah bug, lalu menanamkan shell backdoor. Jadi peretas berujuk 7 ini mengubah halaman utama situs web dengan gambar anime yang sedang membawa bendera merah putih. Mereka juga menampilkan pesan yang bernada politis. Untuk pesannya sebagai berikut. Di tahun 2021 ini mungkin sama dengan tahun 2020, di mana banyaknya kesedihan yang melanda negeriku. Tahun yang dimana banyaknya orang meninggal dan langsung dikatai corona. Tahun yang dimana pemerintah yang sukses berbisnis dengan rakyatnya dengan isu corona. Tanah airku mungkin saat ini sedang bersedih karena banyaknya musibah yang melandanya. Tapi tidak ada kata gentar di kamus tanah airku. Lihat saja perjuangan para pahlawan yang melawan penjajah pada masa penjajahan. Memang saat ini kita dilanda oleh berbagai penyakit yang sangat berbahaya. Kita juga dibatasi dengan sekat-sekat pembatas agar kita sehat. Tapi itu tidak boleh membuat kita takut. Tetap mematuhi protokol dan perbanyak berdoa untuk kesehatan kita, keluarga kita, dan tanah air kita yang tercinta, Indonesia. Jadi untuk peretas Clan X7 ini mengubah halaman website atau indeks ini dengan kata-kata seperti yang tadi saya katakan. Jadi shell backdoor itu tuh seperti channel ya, atau disebutnya kayak semacam panel kedua begitu. Jadi itu bisa untuk mengedit file, bisa merename file juga, bisa menghapus file juga, bisa untuk upload file juga, ataupun melihat file-file di dalamnya. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi mengenai shell backdoor.
Dari yang saya lihat, dari sumber yang saya dapatkan di website Cyberthreat ID, ini Ketua KPU Jakarta Timur, Wage Wardana, mengatakan serangan siber itu baru pertama kali terjadi pada situs webnya. Ia juga memastikan tidak ada data yang hilang akibat insiden siber tersebut. Sudah kami scanning dan data aman, ujar Wage dikutip dari sumber kompas.com hari Kamis. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk kelompok Pertas Clan X7 itu atau halaman utama websitenya, dia tidak melakukan untuk pengambilan data ataupun merubah data hasil perhitungan dari pemilu. Mereka hanya melakukan development saja. Untuk menindaklanjuti insiden siber tersebut, Wage Wardana mengatakan akan memulai membenahi keamanan siber ini pada situs webnya, juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia untuk mengantisipasi serangan di lain waktu, dikutip dari sumber antaranews.com. Untuk langkah selanjutnya terhadap pelaku peretasan, kata dia, lembaganya masih menunggu keputusan dari KPU Provinsi DKI Jakarta. Sekian penjelasan untuk kami untuk contoh kasus dan tema dari kasus serangan cyber, dan untuk kurang lebihnya silakan lihat di 8, ada sumbernya, ada websitenya supaya kalian ingin lebih mengetahui lebih akan dikunjungi untuk website. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami semua. Terima kasih untuk kelompok 2, untuk saya sendiri, untuk Mas Rasya, Mas Danda, Mas Feby, Mas Azam, dan Mas Hutomo. Untuk pesan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.